Halo, salam pencipta pahlawan utama. Selamat datang di channel Ibu Lupita Pemba. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Halo, salam jumpa kembali bersama Ibu Lupita Pemba dari SMAK Suradikara ND. Baiklah sahabat biologi, di video kali ini kita akan mendalami lebih jauh tentang proses katabolisme respirasi aerob. Mari kita saksikan cuplikan video pengantar berikut ini. Berlari, melompat, belajar di sekolah ataupun bermain game membutuhkan energi. Jika kita kekurangan energi, maka kita akan makan. Makanan yang kita makan di dalam tubuh kita akan diubah menjadi energi. Nah, apa itu respirasi aerob? Respirasi aerob dapat dilihat melalui demonstrasi berikut ini. Karbon dioksida yang dihasilkan dari respirasi kita akan mengubah warna indikator biru yang ditambahkan ke dalam gelas berisi air, di mana CO2 yang dihasilkan dari respirasi kita mengubah warna biru menjadi warna hijau kemudian bening. Untuk beraktivitas, tubuh kita selalu membutuhkan energi ekstra. Berikut mari kita lihat perbedaan warna indikator pada saat konsentrasi karbon dioksida tinggi dengan konsentrasi karbon dioksida rendah. Baiklah sahabat biologi, di video pengantar tadi kalian telah belajar bagaimana pentingnya proses respirasi atau pernapasan yang dilakukan oleh tubuh kita untuk mendapatkan energi. Selain itu, kalian juga belajar bahwa produk utama dari proses respirasi aerob adalah karbon dioksida dan uap air. Adanya karbon dioksida dapat dibuktikan melalui demonstrasi tadi, yaitu terjadinya perubahan warna indikator dari warna biru, kemudian hijau, dan kembali bening. Baiklah sahabat biologi, selanjutnya mari kita belajar lebih jauh lagi tentang respirasi aerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Contoh respirasi aerob adalah respirasi sel. Respirasi bertujuan untuk menghasilkan energi dari sumber nutrisi yang dimiliki. Semua makhluk hidup melakukan respirasi dan tidak hanya berupa pengambilan udara secara langsung. Respirasi dalam kaitannya dengan pembentukan energi dilakukan di dalam sel. Oleh karena itu, prosesnya dinamakan respirasi sel seperti yang terlihat pada bagan di samping. Organel sel yang berfungsi dalam menjalankan tugas pembentukan energi adalah mitokondria. Respirasi termasuk ke dalam kelompok katabolisme karena di dalamnya terjadi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Kemudian diikuti dengan pelepasan energi. Adapun reaksi respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu tahap 1 glikolisis, tahap 2 dekarboksilasi oksidatif, tahap 3 siklus Krebs, dan tahap 4 transport elektron. Mari kita mulai dari tahap pertama, yaitu glikolisis. Glikolisis ialah suatu peristiwa penguraian glukosa, yaitu suatu senyawa kimia dengan 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam pirufat, yaitu suatu senyawa dengan 3 atom karbon. Reaksi glikolisis terjadi di sitoplasma sel. Baiklah sahabat biologi, mari kita cermati dengan teliti bagan jalur glikolisis berikut ini. Proses glikolisis secara singkat dapat dipahami dengan mudah dengan menggunakan bagan tersebut. Dari bagan tersebut, kunci untuk menghafalkannya yakni 10 senyawa
yang berperan dalam reaksi tersebut akan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah tahapan yang memerlukan energi, yaitu langkah nomor 1 sampai dengan nomor 3. Urutannya adalah glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, diubah menjadi fruktosa 6-fosfat, dan diubah menjadi fruktosa 1,6-fosfat. Pada tahapan ini terdapat 2 kali penambahan fosfat yang berasal dari ATP. Perhatikan letak fosfat di gugus karbon untuk mempermudah menghafalkannya. Selanjutnya, bagian kedua adalah tahapan pemecahan atom karbon atau lisis. Ada pada nomor 4. Urutannya adalah fruktosa 1,6-fosfat diubah menjadi fosfoglyceraldehyde atau PGA. Pada langkah ini, atom karbon yang semula berjumlah 6 dipecah menjadi 2 sehingga masing-masing menjadi senyawa dengan 3 karbon yang disebut asam pirufat. Berikutnya adalah bagian ketiga, yaitu tahapan pelepasan energi. Ada pada langkah nomor 5 sampai dengan nomor 9. Pada tahapan ini terjadi pelepasan energi berupa ATP. Kunci penting di sini dimulai dari fosfoglyceraldehyde, terjadi penambahan fosfat anorganik dan menghasilkan NADH. Fosfoglyceraldehyde diubah menjadi 1,3 fosfoglycerat yang memiliki 2 fosfat. Ketika 2 fosfat tersebut dilepaskan, maka akan membentuk energi kimia yang disebut dengan ATP. ATP adalah singkatan dari adenosin trifosfat. Adapun produk penting glikolisis dari 1 molekul glukosa dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi, dan 2 molekul ATP. Sahabat biologi, mari kita lanjutkan ke tahap kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Saat memasuki mitokondria melalui transport aktif, asam pirufat yang merupakan hasil glikolisis akan diubah menjadi senyawa asetil koenzim A atau disingkat asetil CoA. Langkah ini merupakan kelanjutan atau persambungan antara glikolisis dengan siklus Krebs, sehingga seringkali disebut sebagai reaksi transisi yang diselesaikan oleh suatu kompleks multienzim yang mengkatalisis 3 jenis reaksi kimia sebagai berikut, seperti yang tampak pada gambar di samping. Kita mulai dari nomor 1, yaitu gugus karboksil atau COO pirufat disingkirkan dan dilepaskan sebagai CO2. Inilah langkah pertama yang melepaskan CO2 selama respirasi. Nomor 2 adalah fragmen berkarbon 2 yang tersisa dioksidasi membentuk senyawa asetat, yaitu bentuk terionisasi dari asam asetat. Suatu enzim mentransfer elektron-elektron yang tereksitasi atau terekstraksi ke NAD+, menyimpan energi dalam bentuk NADH. Nomor 3, koenzim A dilekatkan ke asetat membentuk asetil CoA. Molekul asetil CoA ini siap memasukkan gugus asetilnya ke dalam siklus Krebs untuk dioksidasi lebih lanjut.
Selanjutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Mari kita cermati bagan siklus Krebs berikut ini. Siklus ini dinamakan siklus Krebs untuk menghargai penemunya, yaitu Hans Krebs. Tahapan siklus Krebs dimulai dengan asetil koenzim A yang berikatan dengan oksaloasetat yang membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim yang bernama sitrat sintase. Selanjutnya, sitrat berubah bentuk menjadi isositrat. Isositrat akan mengalami sebuah proses dan membentuk alfa-ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini akan melepas CO2 yang selanjutnya menghasilkan NADH. Alfa-ketoglutarat akan berubah menjadi suksinil koenzim A oleh enzim ketoglutarat dehidrogenase. Setelah itu akan menghasilkan NADH dengan melepaskan CO2. Suksinil-CoA akan melalui pemrosesan dengan enzim suksinil-CoA sintetase yang menghasilkan GTP dan membentuk ATP, selanjutnya membentuk suksinat. Suksinat dari proses sebelumnya akan membentuk fumarat oleh enzim suksinil dehidrogenase. Proses ini akan menghasilkan FADH2. Adapun fumarat tersebut akan berubah membentuk malat oleh enzim fumarase yang memberikan hasil akhir berupa NADH. Siklus Krebs berlangsung di dalam mitokondria pada kelompok eukariota, sedangkan pada kelompok prokariota berlangsung di dalam sitoplasma. Adapun produk akhir dari siklus Krebs, dari setiap satu molekul glukosa akan dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Selanjutnya, tahap terakhir, yaitu tahap keempat, adalah transport elektron. Transport elektron, seperti yang tampak pada gambar di bawah ini, adalah proses panen energi ATP yang berasal dari NADH dan FADH2 yang berasal dari reaksi sebelumnya. Tahapan ini merupakan tingkat respirasi yang paling banyak menghasilkan ATP, yaitu 34 ATP. Senyawa NADH dan FADH2 mengandung elektron hidrogen yang akan ditransfer atau ditranspor keluar dari membran dalam mitokondria. Mari kita ingat konsep penting berikut ini. 1 NADH setara dengan 3 ATP dan 1 FADH2 setara dengan 2 ATP. Selama proses transport tersebut, elektron akan melewati serangkaian reaksi untuk membentuk ATP melalui mekanisme fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif adalah proses menghasilkan ATP secara aerob di dalam kristal mitokondria dengan menggunakan sistem transport elektron. Tahapan akhir dari perjalanan elektron hidrogen adalah bereaksi dengan oksigen membentuk air. Seperti yang tampak pada gambar, terlihat bahwa yang berperan penting dalam reaksi transport elektron adalah NADH, FAD,
dan molekul-molekul khusus seperti flavoprotein, koenzim Q, serta beberapa sitokrom. Dikenal ada beberapa sitokrom, yaitu sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom B, dan sitokrom A3. Elektron berenergi pertama-tama berasal dari NADH, kemudian ditransfer ke FMN, yaitu flavin mononukleotida. Selanjutnya ke Q, sitokrom C1, C, A, B, dan A3. Lalu berikatan dengan hidrogen yang diambil dari lingkungan sekitarnya, hingga sampai terjadi reaksi terakhir yang membentuk air. Mari kita cermati catatan di bawah gambar berikut. Tempat terjadinya transfer elektron yaitu di kristal mitokondria. Jumlah total NADH dari reaksi pertama hingga yang ketiga adalah 10 buah. Sedangkan FADH ada 2 buah. Hasil akhir dari transfer elektron adalah 34 ATP dan 6 molekul H2O. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa reaksi umum dari respirasi aerob adalah C6H12O6 yaitu molekul glukosa direaksikan dengan 6 molekul oksigen menghasilkan 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul H2O dan 38 energi kimia atau ATP. Sahabat biologi, agar kalian lebih mudah memahami tentang respirasi aerob, mari kita cermati tabel ringkasan reaksinya berikut ini. Secara umum, tahapan reaksi respirasi aerob dibagi menjadi 4, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Mari kita lihat satu persatu. Glikolisis, tempat terjadi di sitoplasma. Input glukosa, produk akhir 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Tahapan kedua, dekarboksilasi oksidatif, tempat terjadi di matriks mitokondria. Input 2 asam pirufat, produk akhir 2 asetil koenzim A, 2 molekul karbon dioksida, 2 NADH. Tahap ketiga adalah siklus Krebs, tempat terjadi di matriks mitokondria. Input 2 asetil koenzim A, produk akhir 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2. Tahap yang keempat adalah transport elektron, tempat terjadi di membran dalam mitokondria atau yang disebut dengan nama kristal. Input 10 NADH, 2 FADH2, produk akhir 34 ATP dan 6 molekul air. Sehingga total produk ATP berjumlah 34 ATP ditambah 2 ATP ditambah 2 ATP menjadi 38 ATP. Baiklah sahabat biologi, sampailah kita pada penugasan. Buatlah salinan isi video ini di buku catatan kalian. Catatan atau salinan tersebut meliputi seluruh tahapan reaksi yang terjadi dalam proses respirasi aerob beserta tabel ringkasannya. Gunakan pensil warna atau spidol berwarna agar catatan kalian lebih menarik
dan menambah semangat belajarmu. Kirimkan foto salinan tersebut ke Classroom dalam bentuk file PDF. Baiklah sahabat biologi, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.